Ibnu Khaldun bukan sekedar tokoh sejarah. Ia adalah cermin bagi bangsa manapun yang ingin bertahan. Cermin bagi kekuasaan manapun yang ingin langgeng. Pertanyaannya bukan lagi siapa Ibnu Khaldun, tetapi di fase mana peradaban kita hari ini, sedang membangun Asyabiah atau justru sedang menggerusnya? Karena sejarah, kata Ibnu Khaldun, bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah nalar untuk membaca masa depan. Peradaban tidak runtuh dalam semalam. Ia melemah perlahan ketika solidaritas berubah menjadi kepentingan, ketika idealisme diganti kemewahan, ketika kekuasaan lebih dicintai daripada kebenaran. 6 abad lalu, seorang pemikir telah membaca pola itu dengan sangat tajam. Namanya Ibnu Khaldun. Ia lahir tahun 1332 di Tunis, di tengah dunia Islam yang sedang bergejolak. Dinasti bangkit dan runtuh silih berganti. Wabah melanda, perebutan kekuasaan menjadi pemandangan biasa. Namun dari kekacauan itu lahir satu pikiran besar, bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan hukum sosial yang bisa dibaca. Ibnu Khaldun bukan ulama yang hanya duduk di perpustakaan. Ia masuk ke jantung kekuasaan. Ia menjadi sekretaris, penasihat, diplomat di berbagai kerajaan Afrika Utara dan Andalusia. Ia menyaksikan langsung bagaimana penguasa naik dengan gagah dan jatuh dengan tragis. Ia merasakan intrik, ia dipenjara, ia dikhianati politik. Dan justru dalam pengasingan itulah, di sebuah benteng terpencil, ia menulis karya yang mengubah cara dunia membaca sejarah, Muqaddimah. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun tidak sekedar mencatat peristiwa. Ia bertanya, mengapa sebuah bangsa bisa kuat? Mengapa setelah makmur ia justru melemah? Mengapa generasi penerus sering tak setangguh generasi pendiri? Jawabannya ia sebut Ashabiah, solidaritas sosial. Menurutnya, sebuah peradaban lahir dari kelompok yang memiliki ikatan kuat, persatuan, keberanian, dan tujuan bersama. Generasi pertama berjuang, generasi kedua menata, generasi ketiga menikmati, generasi keempat kehilangan daya juang. Dan ketika solidaritas melemah, kekuasaan menjadi rapuh. Bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena jiwa kolektifnya telah melemah. Bukankah pola ini terasa begitu dekat dengan zaman kita? Jadi Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekuasaan berjalan dalam siklus. Ia tumbuh dari kesederhanaan, ia matang dalam stabilitas, ia membusuk dalam kemewahan. Saat elit lebih sibuk mempertahankan privilege daripada memperkuat keadilan, maka fondasi peradaban mulai retak. Ia menulis tentang pajak yang berlebihan akan mematikan produktivitas. Ia menulis tentang kekuasaan yang tidak adil akan merusak legitimasi. Ia menulis bahwa sejarah harus diverifikasi, tidak boleh ditelan mentah-mentah. 6 abad lalu, sebelum sosiologi lahir sebagai disiplin ilmu modern. Di akhir hidupnya, Ibnu Khaldun pindah ke Kairo, pusat intelektual dunia Islam saat itu. Ia menjadi hakim agung mazhab Maliki. Di sana pula ia bertemu penakluk besar dari Asia Tengah Timur. Dalam dialog mereka, dua tipe kekuasaan bertemu, pedang dan pena. Ibnu Khaldun memahami satu hal, tetapi hanya solidaritas dan keadilan yang bisa mempertahankan peradaban. Ia wafat tahun 1406, namun pikirannya terus hidup. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa peradaban tidak diukur dari gedung tinggi atau kekayaan melimpah, tetapi dari kuatnya kohesi sosial dan moral politiknya. Jika solidaritas hilang, jika hukum tunduk pada kepentingan, jika generasi muda kehilangan idealisme, maka kemunduran tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, jika nalar publik sehat, jika keadilan dijaga, jika elit dan rakyat memiliki tujuan bersama, maka kebangkitan bukan hal yang mustahil. Ibnu Khaldun bukan sekedar tokoh sejarah. Ia adalah cermin bagi bangsa manapun yang ingin bertahan. Cermin bagi kekuasaan manapun yang ingin langgeng. Pertanyaannya bukan lagi siapa Ibnu Khaldun, tetapi di fase mana peradaban kita hari ini, sedang membangun Asyabiah atau justru sedang menggerusnya. Karena sejarah, kata Ibnu Khaldun, bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah nalar untuk membaca masa depan. Aku Dinda, kalau ada cerita sejarah menarik lainnya boleh tulis di kolom komentar di bawah. Bye-bye.